Negara netral adalah negara yang memilih untuk tidak berpihak pada siapapun jika ada konflik yang pecah, terutama konflik yang cangkupannya itu dunia, misalnya seperti Perang Dunia. Sederhananya, negara netral itu tidak akan ikut berperang dan lebih memilih untuk menjaga hubungan dengan semua pihak yang terlibat dengan konflik. Di sisi lain, meski emang tak mau berperang, negara netral tetap memiliki dan memperkuat militernya untuk melindungi wilayahnya sendiri. Namun ada aturannya, yaitu tidak digunakan untuk menyerang atau ikut campur dalam konflik siapapun. Selain itu, sudah bukan rahasia lagi. Negara netral yang diakui secara internasional itu dilindungi oleh hukum internasional dan juga negara manapun tak boleh menyerang atau menggunakan negara netral untuk kepentingan militer dan harus menghormati negara netral. Akan tetapi, netralitas bukan jaminan mutlak bahwa sebuah negara tak akan ada yang berani menyerang. Sebagai contoh, Belgia itu negara netral, tapi saat Perang Dunia Pertama, Jerman tetap menyerangnya. Ya, meskipun Jerman juga mendapatkan balasan atas pelanggaran netralitas ini. Nah, di antara sedikitnya negara netral, Swiss adalah salah satu yang paling menarik untuk dibahas karena sejak diakui secara internasional sebagai negara netral, Swiss itu benar-benar aman dari serangan apapun. Untuk tahu kapan Swiss jadi negara netral, kita harus tahu dulu apa itu Perang Napoleon yang berlangsung dari 1803 hingga 1815 karena perang ini berperan besar dalam terbentuknya Swiss sebagai negara netral. Seperti yang diketahui, Perang Napoleon adalah rangkaian peperangan antara Prancis di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte melawan berbagai koalisi negara-negara monarki di Eropa seperti Britania Raya, Austria, Prusia, dan Rusia. Di sisi lain, perang ini terjadi bukan karena soal perebutan wilayah semata, tetapi juga dampak dari revolusi Prancis yang dimulai pada tahun 1789, yang dimana revolusi ini dilakukan oleh rakyat yang sudah muak dengan sistem monarki yang dipimpin oleh raja. Nah, rakyat itu menuntut perubahan dan ingin mengakhiri sistem monarki karena adanya ketidakadilan sosial, pajak yang tak masuk akal untuk rakyat, dan juga krisis ekonomi. Singkat cerita, revolusi pun dianggap berakhir sekitar tahun 1799 ketika kekuasaan Prancis diambil alih oleh jenderal militer Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Kemudian, revolusi ini tuh memberi dampak besar pada negara-negara monarki di Eropa karena dari revolusi inilah muncul beragam pemikiran di kalangan rakyat seperti menolak kekuasaan mutlak ada di tangan raja atau anti monarki, menuntut pemerintahan yang lebih mewakili rakyat, serta menuntut kebebasan dan juga kesetaraan. Akibatnya, negara-negara monarki Eropa seperti Austria, Prusia, Rusia, dan Britania Raya mulai merasa terancam karena mereka itu khawatir rakyatnya akan melakukan hal yang sama seperti rakyat Prancis dan berhasil menghancurkan monarki. Itulah mengapa sejak revolusi Prancis belum berakhir, perang melawan Prancis sudah terjadi demi menekan revolusi agar tak menyebar ke negara mereka. Lalu di bawah kepemimpinan Napoleon yang emang berambisi untuk memperluas kekuasaan, perang besar pun pecah pada 1803 dan berakhir pada 1815 dengan kekalahan Prancis. Setelah perang berakhir, hubungan antar negara yang sebelumnya bekerja sama untuk melawan Prancis seketika menjadi penuh kecurigaan. Bisa dibilang, Britania Raya, Austria, Prusia, dan Rusia mulai menunjukkan ambisi masing-masing dan tak ada satupun dari mereka yang ingin melihat ada satu negara paling kuat. Seperti yang diketahui, Britania Raya itu ingin menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa, sedangkan Austria sangat khawatir terhadap pengaruh Rusia karena Rusia ingin memperbesar pengaruhnya. Tak hanya itu saja, Prusia juga sangat berambisi untuk memperluas wilayahnya. Akan tetapi, meskipun belum ada yang secara terang-terangan mewujudkan ambisinya, sebab mereka juga tak mau ada peperangan lagi, namun sayangnya, ambisi mereka juga tak bisa dihentikan begitu saja. Pada akhirnya, situasi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena membuat perdamaian yang baru lahir menjadi sangat rapuh dan perang bisa pecah kapanpun.
Kemudian, untuk menata ulang tatanan politik Eropa dan mencegah konflik seperti sebelumnya, mereka memilih untuk mengadakan kongres di Wina, yaitu ibu kota Austria, pada tahun 1815. Dalam pertemuan ini, Swiss secara resmi diakui secara internasional sebagai negara netral. Di sisi lain, dipilihnya Swiss sebagai negara netral tentu bukan tanpa alasan. Alasan utamanya berkaitan dengan posisi strategis dan kondisi geografisnya. Jadi, Swiss itu berada di posisi yang sangat strategis karena terletak di tengah Eropa Barat dan berada di antara kekuatan besar seperti Prancis dan juga Austria. Berkat posisinya ini, negara-negara yang mengadakan kongres menyadari bahwa Swiss tak bisa dikuasai oleh pihak manapun karena emang sangat strategis. Sebagai contoh, jika Swiss jatuh ke tangan Prancis, maka Prancis akan diuntungkan dari sisi militer karena dapat menggunakan Swiss sebagai jalur untuk menggerakkan pasukan dan menekan wilayah Eropa Tengah. Sebaliknya, jika dikuasai Austria atau negara lain, maka mereka juga akan memperoleh keuntungan yang dapat membantu perluasan pengaruh dan menekan wilayah sekitarnya, yang dimana ini sama saja dengan merusak keseimbangan kekuatan di Eropa. Oleh karena itulah, menjadikan Swiss sebagai wilayah netral dipandang sebagai pilihan paling tepat demi mencegah perebutan kekuasaan di antara negara-negara besar tersebut. Selain itu, kondisi geografis Swiss juga menjadi alasan penting lainnya mengapa Swiss dijadikan negara netral. Seperti yang diketahui, sekitar 60% wilayah Swiss itu berada di kawasan pegunungan Alpen, dan pegunungan ini bukan hanya mengelilingi Swiss, tetapi juga membentang langsung di dalam wilayahnya, sehingga banyak bagian negara ini berupa daerah pegunungan, dataran tinggi, dan lembah yang diapit oleh gunung-gunung. Kondisi ini pun membuat Swiss relatif sulit dilalui oleh pasukan besar karena jalur pergerakan pasukan sangatlah terbatas pada celah-celah pegunungan yang sempit. Tak hanya itu saja, wilayah seperti ini juga sulit untuk dikuasai dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang karena bagaimanapun kondisi geografis Swiss ini akan menyulitkan pengiriman pasukan, logistik, dan juga membuat komunikasi sangat sulit. Pada akhirnya, negara-negara dalam kongres pun sadar menguasai Swiss membutuhkan biaya yang sangat besar dari sisi apapun, entah itu militer maupun uang. Dengan situasi seperti ini, menjadikan Swiss sebagai negara netral adalah pilihan paling masuk akal daripada Swiss terus diperebutkan. Oh ya, tak lupa, Swiss yang dikenal sejak dulu tidak suka melakukan ekspansi militer atau perluasan wilayah layaknya negara-negara besar juga menjadi alasan Swiss ditetapkan sebagai negara netral. Sebab bagi negara-negara besar, ini artinya Swiss bukanlah ancaman. Sebenarnya gak aneh apabila Swiss bukanlah ancaman, karena pada dasarnya Swiss lebih fokus menjaga kestabilan dalam negeri daripada ikut bersaing untuk memperluas wilayah atau memperbesar pengaruhnya. Dalam Kongres Wina, Swiss emang bukan pihak yang memiliki pengaruh atau dapat menentukan nasibnya sendiri apakah mau jadi negara netral atau tidak, karena bagaimanapun keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh negara-negara besar. Meski begitu, Swiss tetap ikut terlibat dalam perundingan ini lewat perwakilan yang dikirimnya, dan perwakilan inilah yang menyampaikan kepentingan Swiss, terutama agar wilayah dan kedaulatannya itu diakui serta tidak lagi menjadi ajang perebutan, sebab Swiss sempat diduduki oleh Prancis pada masa revolusi dan Swiss tentu tak mau lagi diduduki oleh siapapun. Dengan begitu, netralitas ini bukan hanya melindungi Swiss, tetapi juga mencegah persaingan antar negara besar yang ingin menguasai Swiss. Pada tahun 1848, Swiss mengadopsi konstitusi federal yang berhasil memperkuat sistem politiknya dan menciptakan pemerintahan yang lebih teratur serta menyatu, yang dimana berkat konstitusi ini Swiss mampu mengambil sikap yang lebih tegas dan seragam dalam urusan luar negeri. Artinya, ketika menghadapi tekanan dari negara lain atau adanya konflik internasional yang sangat serius, pemerintah dari seluruh wilayah akan mengikuti satu kebijakan yang sama, yaitu tetap netral. Memasuki tahun 1914, netralitas Swiss menghadapi ujian besar saat Perang Dunia Pertama pecah. Kala itu, Swiss tak diam saja. Singkatnya,
Meski tak ikut perang, Swiss dengan cepat melakukan mobilisasi militer besar-besaran untuk menjaga perbatasannya. Langkah ini sendiri adalah bentuk kewaspadaan Swiss karena takutnya ada yang berani melanggar netralitasnya. Namun untungnya tak ada yang berani menyeret Swiss ke dalam perang. Begitupun saat Perang Dunia Kedua pecah pada 1939, Swiss tetap aman dan netralitasnya itu sangat dihormati oleh semua negara yang sedang berkonflik. Waktu terus berlalu setelah berakhirnya konflik dunia. Swiss semakin menguatkan statusnya sebagai negara netral dengan kekuatan ekonominya. Bisa dibilang, Swiss berhasil menjadi pusat keuangan internasional yang stabil dan juga sangat aman. Seperti yang diketahui, sejak sekitar 1950-an, banyak negara, perusahaan, dan individu menyimpan aset mereka di bank Swiss. Saking terkenal amannya akibat perannya yang begitu penting ini, maka banyak negara yang tak punya alasan untuk mengganggu Swiss karena bagaimanapun sistem keuangannya itu sangatlah berperan besar dalam menjaga aliran aset global. Oh ya, penting untuk dicatat, Swiss itu gak gabung dengan NATO atau Uni Eropa demi menjaga netralitasnya.